Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala himpun kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Semoga kita semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin sudah kami sampaikan materi yang terkait dengan hujan, ya, bahwasanya kita ini orang yang beragama Islam atau Muslim hendaknya menjadi hamba yang cerdas. Betul ya? Muslim itu harus cerdas. Agama cerdas itu ya Islam ini. Lah supaya kemudian kita ini menjadi hamba yang cerdas, pinter, maka harus sering-sering mentafakuri, harus senantiasa memikirkan atas kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk diantaranya hujan. Jadi supaya kita ini kalau ngelihat hujan nggak hanya sekedar waduh seger, enggak, ayo udan-udan ya. Loh, hujan-hujan itu kan beda. Hujan-hujan yang niatnya sunnah dengan hujan-hujan mau sekedar udan-udan ya, itu kan beda, Pak. Sama orang minum. Orang itu kalau minum sama-sama menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Tapi kalau minumnya itu niat dan tata caranya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka minum itu akan bisa menghilangkan dahaga plus akan ada pahalanya. Sebab minum itu jadi ibadah karena dilakukan sesuai yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakai tangan kanan gitu ya. Kemudian doa. Kalau minum yang bagus, yang 3 kali tegukan ya. Ora sak botol sak liter digelek siji ya. Glek ngene ya Allah. Maka minum itu jadi ibadah. Kalau kemudian cara minumnya sesuai dengan sunnah. Berbeda dengan orang yang minum sekedar minum, tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan ada yang minumnya pakai tangan kiri, padahal tangan kanannya masih ada.
Loh, kalau minum pakai tangan kiri, kalau tangan kanannya buntung kan masih oke lah ya. Tapi ini tangan kanannya masih ada loh. Kidal Ustaz, loh enggak bisa. Dulu kan juga ada sama toh ya. Ada di masa Nabi Muhammad SAW yang orang itu kidal. Tahu kidal ya? Ngiwo ya toh? Ngiwo. Nulis tangan kiwo. Badminton nyekel raket tangan kiwo. Akhirnya terbawa lah sampai kepada makan dan minum pakai tangan kiri. Maka Rasulullah sampaikan, pakai tangan kanan. Mboten saged ya Rasulullah, kula niki kidal. Itu akhirnya langsung didoakan Rasulullah, pada akhirnya tangannya lumpuh kanan, tangan kanannya lumpuh. Lah maka tadi sama-sama minum, sama-sama menghilangkan dahaga atau haus, tapi yang satu dapat pahala karena sesuai sunnah, yang satu bahkan malah dosa karena melanggar atau karena kemudian cara minumnya tidak sesuai dengan syariat atau bahkan kemudian melanggar, yaitu diantaranya pakai tangan kiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi, Islam itu agama yang cerdas. Supaya kemudian kita ini menjadi hamba yang cerdas, maka kemudian kita ini sering mentafakuri itu, Pak. Sering berpikir atas apa yang terjadi, termasuk diantaranya hujan. Kemudian apa? Bahkan dalam Islam yang namanya ngaji, nuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Ya, supaya kita ini pinter, cerdas. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka kalau yang kemarin sudah kami sampaikan kaitannya hujan dengan hari kebangkitan. Oh, itu ya. Jadi ini calon-calon ustadz, calon-calon guru, calon-calon pengajar, calon-calon pendakwah, calon-calon para bapak ya, para suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan harus punya ilmu, namanya laki-laki qawwam, pemimpin harus punya ilmu supaya bisa ngajari istri dan anak-anaknya. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yutihi. Kalau kemudian kita tidak punya ilmu, apa yang mau kita ajarkan? Kalau gelas botol kita ini kosong, tidak ada air, mana mungkin kita bisa ngasih minum orang lain? Kalau dompet kita ini kosong, tidak ada uang, bagaimana kemudian kita bisa ngasih sedekah infak kepada orang lain? Maka faqidu syai' la yutihi, harus berisi. Dalam hal ini terkait dengan ilmu ya. Maka kemudian ngaji ya, terus kemudian begitu ngaji ilmunya tambah, kemudian dia membiasakan untuk senantiasa bertafakur, memikirkan ayat-ayat apa ini namanya, ayat-ayat kauniyah. Kayak ayat-ayat ada qauliyah, ada kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu yang tersebar di alam semesta ini, dipikirkan, termasuk diantaranya hujan. Maka luar biasanya kalau kita ini sebagai muslim mau ngaji Quran sunnah niku mesti pinter ya, Pak. Mesti cerdas sih, ndak mungkin ndak. Kenapa? Ya, kita ini punya kitab suci Quran gitu loh ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita ini punya Quran petunjuk, menjadi petunjuk hidup. Apapun ada di dalam Al-Quran, dan sampai detik ini tidak ada profesor yang kemudian membantah Al-Quran. Tidak bisa, tidak ada orang satupun profesor yang kemudian membantah kebenaran daripada Al-Quran. Dan bahkan mereka ini para ilmuwan malah banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan manfaat dari kemudian dia mempelajari Al-Quran. Nemulah teori-teori baru ya, kemudian penelitian dan sebagainya.
Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu ketika mencoba untuk siapa orang yang paling pinter, siapa orang yang paling cerdas, itu levelnya para nabi, levelnya para nabi, levelnya para rasul. Ini kalau EQ-nya diukur ya, itu jeglek itu ya. Betul kan? Coba Ustadz Adi Hidayat itu kira-kira IQ-nya berapa itu? Wah, itu pomo diukur jeglek gitu ya. Nah kalau ADW ini ya, insya Allah nanti kalau kita ini ngaji ya Quran Sunnah, maka kita pun akan menjadi orang yang cerdas. Bahkan sudah banyak penelitian bahwasanya orang yang dia menghafalkan Al-Quran, maka secara otomatis kecerdasan akademisnya juga akan meningkat, dia akan tambah pinter. Bayangkan Quran yang segini aja dihafal ya, Quran yang tebalnya segitu bisa dihafal, apalagi cuman rumus-rumus. Kosakata dalam bahasa Arab yang sebegitu rumitnya, nahwu, shorof dan sebagainya bisa dihafal, apalagi kemudian hanya bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kami sampaikan, loh apa kaitannya hujan kok dengan hari kebangkitan? Tapi ternyata Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran toh. Jadi supaya para ustadz, para dai, para mubalik, para orang tua tidak kehabisan bahan dalam memberikan pelajaran kepada anak sebagai pengamalan dari qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Di antara prakteknya bagaimana orang tua bisa mengajarkan ilmu kepada anak. Ketika terjadi hujan turun, maka para guru sampaikan kepada murid-muridnya, ustadz sampaikan kepada santri, orang tua sampaikan kepada anak, nak ini hujan turun, tanah yang mati jadi subur, nanti tumbuh pepohonan. Seperti itulah manusia kelak akan dibangkitkan. Ketika kemudian kiamat, semua manusia meninggal, kemudian Allah turunkan hujan dan air hujan itu membasahi tanah, maka saat itulah dalam riwayat disampaikan manusia itu akan tumbuh sebagaimana tumbuh-tumbuhan. Karena ketika manusia meninggal, maka semua akan menjadi tanah, hancur jasadnya kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dan dari situlah kelak Allah akan bangkitkan. Lah terus kalau berarti manusia hidup lagi ya biya? Nanti manusia dihidupkan Allah lagi. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kita perbuat semasa hidup di dunia. Baiknya akan Allah balas, berikan balasan yang lebih baik. Buruknya yang kita lakukan akan juga dibalas Allah dengan siksaan yang pedih di neraka. Jadi supaya kita ini para guru nggak kehabisan bahan ngajari murid itu ya. Mosok kalau hujan turun mau diajari Allahumma shayyiban nafi, Allahumma shayyiban nafi Allah. Bukan hanya itu yang diajarkan, tapi bagaimana kemudian kita bisa melatih otak anak supaya kemudian berpikir apa kaitannya hujan turun dengan hari kebangkitan. Kemudian yang malam hari ini insya Allah akan kami sampaikan permisalan ilmu dengan hujan. Oh itu kan, permisalan ilmu dengan hujan. Apa kaitannya ilmu dengan hujan? Apa kaitannya hujan dengan ilmu? Ayo coba mikir coba. Apa kaitannya ilmu dengan hujan ya? Itu kalau tak kasih kertas sekarang, kemudian teman-teman nulis, butuh berapa menit untuk kemudian bisa menjawab itu? Apa kaitannya ilmu dengan hujan, hujan dengan ilmu? Ya. Nah, dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda,
masalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm kamasalil ghais, ya, kamasalil ghaisil kasiri asaba ardon. Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya maka bagaikan ghais. Ghais itu hujan yang bermanfaat. Nanti akan kami sampaikan. Dalam bahasa Arab, istilah hujan itu ada macam-macam bahasanya. Ya, ada macam-macam bahasanya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan cuma satu. Apa hujan itu bahasa Inggrisnya? Rain. Tapi kalau bahasa Arab dah. Germes ada sendiri, ya toh. Terus ada sendiri bahasa Arabnya. Hujan yang memberikan manfaat ada sendiri, hujan yang kemudian jadi musibah, azab ada sendiri namanya. Bukankah bahasa Jawa nggih ngoten niku, Pak? Bahasa Jawanya nasi apa? Sekul. Nasi. Nek anu nasi sing tanduran niku napa jenenge? Padi. Pari. Terus kemudian setelah itu jadi dami nggih, gabah. Nah, setelah itu beras. Ya. Terus nasi. Nek beras napa niku? Cilik-cilik niku napa? Menir. Ya toh? Beda kan? Bahasanya udah beda, Bu. Terus sing garing niku biasanya didadekke oleh-oleh niku napa? Intip. Ya toh? Rengginan. Ya. Nek siji jenenge upo. Nek sego kan akeh ya toh. Nek siji jenenge upo. Loh, bahasa Jawa itu Masya Allah, itu semua dalam bahasa Inggris namanya cuma satu apa? Rice. Tapi dalam bahasa Jawa banyak sekali, Pak. Ya. Makanya bangsa yang besar itu biasanya yang punya memiliki kosakata bahasa yang banyak, termasuk diantaranya bahasa Arab. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan ghais. Ghais ini hujan yang memberi manfaat, hujan yang membawa manfaat, bukan azab, bukan musibah, yang mengenai tanah, yang mengenai tanah. Kemudian fakana minha naqiyatu qabilatil ma, maka ada tanah itu yang baik, ya, maka ada tanah yang baik. Wa anbatatil ka'a wal ushbal kasir. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqaw wa zara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anu la tumsiku ma'an wa la tunbisu kalan fadhalika masalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi fa'alima wa 'allam wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hadallahu alladhi arsiltu bihi. Permisalan petunjuk dan ilmu Allah bagaikan hujan yang memberikan manfaat yang mengenai tanah.
maka ada tanah yang tergolongnya tanah baik. Tanah yang baik itu tanah yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ini tanah yang baik. Allah memberikan manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Berarti sudah ada dua jenis ya. Tanah satu bisa menyerap, bisa menampung dan bisa menyerap air, kemudian menumbuhkan tanaman, pepohonan, rumput. Ini jenis tanah yang pertama. Tanah yang kedua bisa menampung air tapi nggak bisa nyerap, yang sehingga kemudian ada istilah danau kan itu ya, atau sungai gitu. Itu kan bawahnya tanah, Pak. Yang dari situ kemudian bermanfaat, orang-orang bisa mengambil air minum di situ, kemudian perairan untuk pertanian, kemudian ngasih minum hewan ternaknya. Nek carane desa iso ngumbah-umbah ning kono barang ya toh, iso nyemplung ciblon adus ning kono ya, masyaallah. Ini jenis tanah yang kedua. Jenis tanah yang ketiga itu namanya tanah qi'an. Tanah qi'an. Apa tanah qi'an? Tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain, dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku membawanya, untuk membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga jenis tanah: menyerap dan menumbuhkan pepohonan. Yang kedua, menampung tapi tidak bisa menyerap. Yang ketiga, tidak bisa menampung dan juga tidak bisa menyerap. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu yang dimaksud tadi ilmu agama ya. Oke, yang pertama adalah ghais. Ghais itu adalah hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat itu maksudnya hujan yang tidak rintik-rintik tapi juga tidak terlalu deras. Ini hujan yang bermanfaat. Tidak rintik-rintik tapi juga tidak terlalu deras ya. Kemudian ada istilahnya nanti alma dan almator ya, yang sama-sama maknanya juga hujan, artinya juga hujan. Akan tetapi kalau al-matar biasanya digunakan untuk hujan yang turun dari langit, namun hujan itu saking derasnya akhirnya kemudian mendatangkan bahaya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, pada masa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, Allah turunkan hujan, tapi hujannya sangat deras sekali. Yang kemudian apa? Air langit dengan air bumi ketemulah di situ, mereka menyatu dan kemudian menjadi banjir bandang. Bukan sekedar banjir ya, tapi banjir yang kemudian setinggi gunung dan bahkan banjirnya lebih tinggi daripada gunung. Kalau di Solo tahun berapa itu ya Ibu ya, yang Pasar Klewer sampai hanya kelihatan atapnya aja itu? 1960 siapa Bu? 64 atau 65 ya? Ya 1964 kalau nggak salah ya, itu yang ketika Solo banjir dan bahkan Pasar Klewer itu hanya kelihatan atapnya saja. Luar biasa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
di surah Asy-Syura ayat ke-173, wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul mundarin. Dan kami hujani mereka dengan hujan dan bahkan ini hujannya bukan hujan air nih. Hujan apa? Hujan batu. Maka amatlah jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Ini hujan musibah, hujan azab yang bukan air tetapi apa? Batu. Itu tadi terkait dengan al-matar, ya. Kemudian yang kalau ghais dalam surah Yusuf ayat ke-49, summa ya'ti mim ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberikan hujan yang cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Wah, seger banget ya, insyaallah. Ini ghais, ya, hujan yang memberikan manfaat. Tapi kalau al-matar itu hujan yang musibah atau bahkan azab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa kaitannya ilmu dengan hujan tadi? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ilmu yang beliau bawa, yaitu wahyu, sebab yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, kalamullah. Nabi SAW menyerupakan ilmu yang beliau bawa dengan hujan, karena ilmu dan hujan adalah sebab adanya kehidupan. Hujan adalah sebab hidupnya jasad, sedangkan ilmu adalah sebab hidupnya hati. Nah, ini permisalan atau persamaan antara ilmu dan hujan. Kalau hujan bisa menghidupkan jasad, tadi ya tanah jadi hidup, ya, pohon-pohonan, ada buah, ada sayur, nanti hewan bisa makan, manusia pun juga demikian, kemudian manusia bisa minum, ya, kemudian kita hidup. Kalau hujan bisa menghidupkan jasad, seperti itulah ilmu bisa menghidupkan hati. Bahkan hati sendiri dimisalkan dengan lembah. Hati itu dimisalkan dengan lembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita sudah tahu jenis 3 tanah tadi, ya. Jenis 3 tanah, kemudian juga sebagaimana yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya kalau hujan bisa menghidupkan jasad, kalau kemudian ilmu bisa menghidupkan hati. Maka yang selanjutnya, manusia bertingkat-tingkat dalam mengambil faedah ilmu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, terdapat permisalan bagi petunjuk atau ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan al-ghais, hujan yang bermanfaat, ya. Maka terdapat kandungan dalam hadis tadi di atas bahwa tanah itu ada 3 macam. Lah nanti akan kita kaitkan dengan karakter manusia, atau
manusia atau tingkatan manusia dalam mengambil faedah ilmu. Yang pertama, jenis tanah yang pertama ini tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan. Dia bisa menyerap, kemudian tanah itu bisa menumbuhkan. Tanah menjadi hidup yang sebelumnya mati, gersang, tandus, kering. Dengan diturunkan hujan, maka tanah itu menjadi hidup dan subur. Maka akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya, begitu pula hewan ternak dan tanaman lainnya dapat tumbuh di atas tanah tersebut. Begitu pula manusia jenis pertama. Dia mendapatkan petunjuk dan ilmu, dia pun kemudian apa? Menjaganya atau menghafalkannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Orang yang dapat ilmu itu kayak orang yang dapat binatang buruan. Kalau kita ini sedang buru binatang, begitu binatang buruannya sudah dapat, maka harus segera ikat, harus segera ditali, supaya binatang buruannya tidak lepas kembali dan menghilang. Maka begitu pula ketika kita ini mendapatkan faedah ilmu, ketika kita ini belajar, ketika kita ini ngaji, idealnya, itu ya, idealnya kalau kita sudah mendapatkan ilmu, maka kemudian ilmu itu harus segera diikat, harus segera diikat. Bagaimana cara mengikat ilmu? Yang pertama kali apa? Cara mengikat ilmu atau menjaganya yaitu dengan cara menulis atau mencatat, dan syukur-syukur kemudian bisa menghafalkan ilmu. Tapi biasanya agak rempong juga ya kalau pengajian zaman sekarang ini ya, bawa buku, bawa ini. Tapi alhamdulillahnya ini Masya Allah Masjid PIP ini setiap pengajiannya ada rekaman, Pak. Nanti kemudian diupload ke YouTube. Jangan lupa like, subscribe. Ya. Menuju 1000 subscriber ya Pak Ikhwan ya, oh, insya Allah ya. Lah karena ada rekaman yang kemudian nanti diupload ke YouTube, berarti apa? Mempermudah kita untuk bisa murojaah. Jadi nanti nulisnya di rumah sambil dengerin YouTube, nulisnya sambil di rumah. Nulis ini sebagai apa? Mengikat ilmu supaya kemudian tidak lupa. Sebab al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak segera dicatat, kalau tidak segera dihafalkan, yakin bakal hilang. Oh lagi metu saka masjid wis lali ya nggih. Enggak usah nunggu lama-lama, enggak usah nunggu besok lagi, metu masjid lho ditakoki. Sok kadang wis lali ya. Lah ini jamaah ya. Jadi jenis manusia yang pertama, dia mendapatkan ilmu, kemudian dia menjaganya, yaitu dengan menulis atau menghafalkannya, kemudian hatinya ini menjadi hidup, Pak. Hatinya ini menjadi hidup, yang sehingga apa? Dia pun akan kemudian diberikan Allah kemudahan untuk bisa memahami. Karena di antara tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka orang itu akan Allah mudahkan dalam memahami ilmu agama. Begitu dia sudah faham, maka kemudian Allah berikan dia kemudahan untuk bisa mengamalkan. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kemudian kita faham dan kemudian kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Lo kan kalau nggak faham nggak mungkin bisa ngamalin. Jadi faham dulu ya, baru kemudian bisa kita amalkan. Maka tanda kebaikan dari Allah kepada seseorang manakala Allah mampukan dia untuk bisa memahami ilmu. Yufaqihu fiddin ya, memahami ilmu. Tetapi biasanya dalam memahami ilmu ini juga nggak sederhana loh ya. Orang itu kalau sudah bawaannya pinter, Pak. Orang itu kalau sudah bawaannya pinter, sekali dengar saja nggak lupa. Ya, kayak Ustaz Hidayah itu kan luar biasa ya.
Sekali dengar, sekali baca, wes susah untuk lupanya. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang mohon maaf ya, IQ-nya agak-agak nggak terlalu tinggi, yang sehingga apa? Untuk bisa memahami dan menghafal itu butuh waktu yang cukup lama. Biasa. Enak lagi wongnya sing ngono kuwi ya. Enak, santri-santri ya. Cepet kabeh. Alhamdulillah. Cepet lali apa cepet apal? Kan biasanya ada yang cepet hafal, susah lupa. Ada yang susah hafal, susah lupa. Ada yang susah hafal, cepet lupa. Paling parah nih ya. Wis ngapali angel, laline cepat. Kira-kira kita berada di mana ini? Nek wong Jawa ya dhisik ra ngerti saiki lali. Ini lebih parah ini ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian dia pun bisa mengamalkan. Dan kemudian apa? Bukan tidak hanya cukup faham dan tidak cukup hafal, tidak cukup paham dan tidak cukup bisa mengamalkan untuk dirinya, tapi kemudian dia juga mengajarkan, mendakwahkan. Balighu ani walau ayat, sampaikan dariku kata Rasulullah walaupun cuma satu ayat. Jadi untuk menjadi pendakwah itu antum tidak harus kemudian hafal Quran 30 juz, kemudian harus hafal sekian ratus hadis Bukhari Muslim ya. Wah, yang ngeluh nah ya. Ibarat kata kita faham satu ayat saja, sampaikan. Ya, sampaikan. Loh, berbeda kalau kelasnya ulama, ya toh, kalau pengen jadi ulama ya memang harus ada standarnya. Tapi kalau untuk jadi pendakwah, ngajak orang lain pada kebaikan, untuk menjadi dalang, ngertos dalang napa mboten? Dalang niku napa? Nek basa Jawane ngudal piwulang, ya toh, kalau ning wayang nek sing dadi dalang. Tapi nek dalam bahasa Arabnya mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Jadi dalang itu tugasnya apa? Menunjukkan pada kebaikan. Lah untuk menunjukkan kepada kebaikan, untuk kemudian menasihati seseorang, untuk kemudian ngasih saran dan masukan, kan nggak harus hafal 30 juz toh. Nggak harus hafal sekian ratus hadis toh. Wis pokoknya kita taunya apa, ya toh. Kemudian itu kita ajarkan, kita dakwahkan. Dari yang sedikit kita ajarkan, maka Allah akan memberikan tambahan ilmu bagi kita yang lebih banyak, yang lebih banyak, yang lebih banyak. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baiknya di antara kalian yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka saya pernah bikin namanya ini ya, dalam belajar Quran gitu ya, dalam belajar Quran. Yang sudah Al-Quran ngajari, yuk yang belum bisa Al-Quran. Nah ternyata tenaganya terbatas Pak. Yang sudah Quran dibanding dengan yang belum baca Quran, lebih banyak yang belum bisa baca Quran. Maka akhirnya kemudian saya akali, siasati apa? Ya sudah, yang sekarang sudah jilid 3 ngajari yang jilid 1. Ya toh? Oh, yang sekarang sudah jilid 5 ngajari tambahan yang jilid 3. Terus wes pokoknya kalau dia jilidnya lebih tinggi, ngajari jilid yang lebih rendah. Nah, kalau seperti itu kan enak. Akhirnya jalanlah. Akhirnya setiap kita ini bisa menjadi orang yang
belajar Al-Qur'an tapi sekaligus mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka itulah sebaik-baiknya manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini jenis yang pertama, tingkatan manusia dalam mengambil faedah ilmu. Dia belajar, ilmunya langsung diikat dengan tulisan, kemudian dia hafalkan, kemudian dia fahami, ya, hafalkan, kemudian dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Yang sehingga apa? Ilmunya bermanfaat. Sebagaimana hujan yang tadi bermanfaat, ghais, hujan yang bermanfaat. Lah, jenis orang yang kedua, tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, namun bermanfaat bagi orang lain. Ini seperti tadi ya, seperti al-mator ya, seperti tadi loh. Jenis tanah yang kedua, jenis tanah yang kedua itu yang dia hanya bisa menampung, tapi tidak bisa nyerap. Tetapi tetap bermanfaat untuk orang lain, tetap bermanfaat untuk orang lain. Ini jenis tanah yang kedua. Tanah ini menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh yang lain. Manusia dan hewan ternak dapat mengambil manfaat darinya, ya, dengan minum tadi ya. Maka begitu pula manusia jenis kedua, dia memiliki ingatan yang bagus. Wah, pinter nih, ingatannya bagus. Akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang baik, ya, apal tapi tidak faham, ya. Dia juga kurang bagus dalam menggali faedah dan hukum. Ini lebih ke fikih tadi ya. Dia pun kurang dalam berijtihad dalam ketaatan dan mengamalkannya. Manusia jenis ini memiliki banyak hafalan, ketika orang lain yang membutuhkan, yang sangat haus terhadap ilmunya, juga sangat ingin memberi manfaat dan mengambil manfaat bagi dirinya, dia datang menghampiri manusia jenis ini, maka dia pun mengambil ilmu dari manusia yang punya banyak hafalan tersebut. Orang lain mendapatkan manfaat darinya sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada yang lain. Gampang-gampangnya coro-corone apal Quran. Ya tidak-tidaknya ada untuk konco setoran ya. Untuk konco simaan, untuk konco setoran. Sebab ada ini punya teman yang hafal Quran walaupun tidak faham. Apakah semua penghafal Al-Quran itu faham? Apakah semua orang penghafal Quran itu bisa bahasa Arab? Apakah orang yang penghafal Quran itu semuanya faham ilmu tafsir? Enggak, ya dia cuman hafal aja. Ada sebagiannya cuman hafal saja. Lah, orang yang model seperti ini ya lumayan Pak, tetap kita bisa mengambil manfaat darinya. Dengan cara apa? Yo, contohnya tadi untuk konco simaan ya, untuk konco setoran hafalan. Oh, nek masjid butuh imam, dia sing maju jadi imam sebab dia hafal Quran walaupun dia nggak faham, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, walaupun dia juga nggak faham tafsirnya bagaimana, tapi dia hafal Quran. Bahkan ada orang yang hafal Quran tapi nggak tahu artinya apa, sebab yang dihafalkan cuman ayatnya saja, Arabnya saja. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manusia jenis kedua dan tingkatan manusia yang kedua. Yes, lumayan ya orang seperti ini, Masya Allah. Ini tingkatnya tingkat pertengahan ya. Yang terakhir, tanah yang tandus, yang tanaman tidak dapat tumbuh di atasnya. Tanah jenis ini tidak dapat menyerap air, tidak pula bisa menampung dan bermanfaat untuk orang lain. Tidak bisa nampung, tidak bisa nyerap, tidak bisa bermanfaat. Ini tanah sudah mati, tandus, kering. Maka begitu pula manusia jenis ketiga. Manusia jenis ini tidak memiliki banyak hafalan, turyo pemahamannya juga enggak ya, enggak faham, pemahamannya tidak bagus. Apabila dia mendengar ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya, dia juga tidak bisa menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah SWT,
tingkat orang yang ketiga ya dalam mengambil dalam faedah ilmu. Ini orang yo hafalane sithik, tur yo nggak paham terhadap apa yang dihafalkannya dari yang sedikit itu. Kemudian dia juga tidak bisa mengajarkan, yang sehingga apa? Ilmunya nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ilmunya nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya ilmu dengan hujan. Kaitannya ilmu dengan hujan. Sebagai penutup, ya, Imam Al-Qurtubi dan selainnya rahimahullah mengatakan Nabi SAW mengambil permisalan terhadap ajaran agama yang beliau bawa dengan al-ghais yang turun ketika sangat dibutuhkan, ketika tanah dalam keadaan kering, tandus. Begitu pula keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi SAW. Sebagaimana tanah dapat menghidupkan daerah yang tandus, begitu pula dengan ilmu atau agama, ilmu agama atau ilmu syar'i dapat menghidupkan hati yang mati. Kemudian Nabi SAW menyerupakan orang yang mendengar wahyu dengan berbagai macam tanah yang mendapatkan air hujan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari yang sedikit kami sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, kaitannya ilmu dengan hujan atau hujan dengan ilmu dan berbagai macam tingkatan, ya, berbagai macam tingkatan orang dalam mengambil faedah ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.